Halo semuanya, halo guys. Pilih kartu, pilih file ya. Pilih kartu. Kali ini temanya tentang siapa dirimu saat ini, siapa yang memantau kamu, dan siapa takdirmu. Wah, ya kita lihat ya, prediksi tentang siapa dirimu sekarang, siapa yang memantau kamu, dan siapa takdirmu ya, gitu. File 1, 2, 3, pilihan pertama, kedua, ketiga. Silakan dipilih sesuai intuisi, sesuai kata hati. Saranku pause aja videonya biar fokus milihnya. Dan aku ingatkan, ini energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Oke? Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu ya. Langsung aja, file 1, 2, 3. Ini disimpan dulu. Oke. Kita mulai dari file 1. Pilihan pertama, kalian yang memilih ini. Kartu pertama, Tara Wah Flowers. Jadi file 1, siapa dirimu saat ini? Siapa yang memantau kamu? Dan siapa akan ditakdirkan untukmu? Cie. Oke, jadi aku ngerasa saat ini ya, dalam waktu dekat ini, kamu akan bisa menjadi orang yang membuka hatimu, yang melihat hati nuranimu atau mendengar ya hati nuranimu gitu. Jadi aku ngerasa kamu mau memaafkan, kamu mau mengampuni, bahkan ya kamu mau mengikhlaskan gitu. Atau memang itu kayak udah jalannya, udah takdirnya, ya sekarang kamu memaafkan. Yang udah berlalu, ya udah maafkan gitu, ikhlaskan begitu ya. Dan kamu ini ya akan menarik energi yang positif ke depannya gitu. Jadi kalau kita maafin atau kita ikhlasin segala sesuatu, apapun siapapun ya, akhirnya kita bisa menarik hal-hal yang baik. Kamu akan bisa menarik rezeki, kamu akan bisa menarik energi seseorang, ya supaya datang ke kamu, gitu ya. Dan aku ngerasa sebenarnya dalam waktu dekat ya, yang memantau kamu ini ya sebenarnya orang yang akhirnya membuka hati ke kamu, gitu. Ya mungkin akhirnya mereka sadari ya semua yang dilakukan selama ini ke kamu. Misalnya ya aku pernah salah sama kamu, aku ngerasa introspeksi diri, aku ngerasa ya kamu itu ada baiknya, kamu ada benarnya gitu. Ya udah aku memantau kamu lah gitu. Atau aku salah satu bagian dari takdirmu ke depannya gitu ya. Ya berarti ada orang yang berharap gitu sama kamu ya. Jadi ada orang seperti itu. Sebenarnya yang memantau kamu ini atau liatin kamu sekarang atau merenungkan kamu sekarang ya mungkin dia ngerasa ya dia masih bagian dari takdirmu atau kamu ya, kamu itu masih bagian dari takdirnya gitu. Oke. Nah, oke. Jadi sebenarnya saat ini ya, mungkin dalam waktu dekat memang kamu itu harus benar-benar melakukan ya misi jiwamu. Kayak ya kamu terlahir di dunia ini, kamu terlahir di alam semesta ini.
ya kamu harus lakukan misi jiwamu. Misi jiwamu ini mungkin ya kamu harus tetap berbuat baik lah gitu. Atau lanjutkan ya perbuatan-perbuatan baik lainnya, kayak terus-terusan peduli sama orang, atau tetap berbuat yang baik sama orang. Ya seperti itu. Dan aku ngelihat dalam waktu dekat ini, kamu ini dituntun untuk terus belajar, memahami, mengerti. Apa sih maksud dari semua ini? Kenapa ada orang yang bisa begini, bisa begitu? Kenapa orang yang hadir bisa menyakiti begitu? Ya kamu akan mempelajari semuanya. Ya ternyata itu semua proses ya, itu semua perjalanan. Karena kamu itu ditempa menjadi pribadi lebih kuat, menjadi pribadi yang lebih hebat. Ya kamu akan pelajari semua itu dan kamu akan paham semua itu sampai kamu ngerti. Ya juga ya, aku tuh punya misi jiwa. Aku kayak punya tugas ya di dunia ini untuk berbuat baik. Aku punya tugas di alam semesta ini untuk melakukan hal-hal positif. Tapi kan aku harus dilatih, aku harus ditempa menjadi pribadi yang kuat. Ya, gitu. Wah, luar biasa ya. Dan aku ngerasa ini tuh yang memantau kamu lumayan banyak ya. Karena ada yang kaget lihat perubahan kamu. Ada yang terkejut ya. Ada yang ngerasa kayak, kamu kok bisa ya healing gitu. Kamu kok bisa sekarang udah tenang. Kamu sekarang mungkin udah lebih biasa aja. Tapi kamu memaafkan ini ya. Kamu mengampuni. Kamu berdamai dengan yang terjadi. Bahkan kamu memaafkan, melepaskan masa lalu. Jadi ada yang kaget melihat kamu. Kamu kok bisa ya kayak gitu ya. Ya orang itu memantau kamu. Dan ini aku bilang kan banyak ya memantau kamu. Dari orang-orang yang udah lama banget itu memantau kamu. Orang yang sekarang juga memantau kamu. Gitu. Nah kalau orang lama ini mulai dari teman kecil, teman sekolah dulu, atau ada ini ya orang masa lalu, bahkan yang sampai sekarang gitu ya masih melirik kamu, ya itu memantau kamu sebenarnya gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Oke. Terus dalam waktu dekat ini memang kamu punya sensitivitas yang sangat tinggi gitu. Jadi kamu itu mungkin dalam waktu dekat bisa kayak sensitif banget, bisa kayak perasa banget ya. Jadi kalau sensitif atau perasa banget, itu perasaannya wah campur aduk lah. Kamu mau tiba-tiba mellow, kamu mau tiba-tiba ya galau lah. Karena mungkin kita bisa aja memaafkan masa lalu ya. Kita bisa aja melepaskan yang udah berlalu. Tapi ya untuk melupakan tidak semudah itu ya. Jadi ya masih bisa teringat akan yang udah berlalu. Masih mau teringat yang kayak ya udah berlalu gitu. Dan bisa sedih begitu, bisa sensitif gitu ya. Nah itu tapi itu nggak apa-apa karena kamu ini sedang dibentuk ya. Kamu sedang dibentuk menjadi orang yang sangat luar biasa. Jadi kamu lagi ditempa gitu untuk kendalikan perasaanmu, untuk kendalikan sensitifmu ya. Kamu lagi ditempa ini kayak orang yang ya supaya pintar kelola perasaan. Apa-apa itu jangan mudah terbawa perasaan. Apa-apa itu jangan mudah kasihan. Tapi ya kamu tahu kapan memang kamu itu harus sepenuh hati, harus benar-benar ya udah tulus-tulus aja gitu. Ya semua ada waktunya gitu ya. Kayak gitu sih. Jadi kayak kamu akan belajar kapan ya harusnya aku itu berperasaan banget sama orang. Kapan harusnya aku biasa aja. Kapan harusnya aku itu ya mau gitu ya berjuang. Tapi kapan harusnya aku berhenti? Kapan harusnya aku diam? Kapan harusnya aku aktif? Terus kapan harusnya aku lakukan misi jiwaku untuk tulus sama orang? Nah, itu akan kamu pelajari ya. Memang udah takdir kamu itu sekarang, saat ini. Jadi wajar lah ada perasaan nano-nano sensitif nggak jelas gitu ya.
Bisa tiba-tiba mudah sedih, kadang mudah senang, kadang ngerasa udahlah baik aja ya sama orang. Tapi kadang gimana ya, baik sama orang ini gimana ya, ternyata aku tuh harus baik tapi bijak juga ya. Bijak dalam artian aku harus tahu memperlakukan orang yang tulus dengan yang modus. Nah, kamu akan pelajari semua itu tuh. Oke. Terus ini aku ngerasa apa ya, mungkin ada orang yang udah ngejauh itu akan mendekat lagi ke kamu ya. Aku ngerasa ada yang mau mendekat itu bisa karena butuh kamu, tapi ada juga mau mendekat karena mencintaimu ya. Cie. Soalnya gini, dalam waktu dekat ini kamu ditakdirkan ya, kamu akan mendapatkan kesuburan, kamu akan mendapatkan kelimpahan gitu. Ya paling nggak kamu bisa mandiri ya, aku rasanya dalam waktu dekat ini. Kamu akan mandiri, terus bisa membahagiakan dirimu sendiri. Kamu akan apa ya, bisa memenuhi dirimu sendiri, terus bisa menarik rezeki, terus kamu bersinar gitu ya, kamu bisa bercahaya, dan ya orang-orang lihat kamu lah, termasuk orang yang butuh dan termasuk orang yang mencintaimu gitu. Oke. Jadi ini ada juga kayak apa ya, orang yang benar-benar mau berjuang, itulah jadi takdirmu ya gitu. Karena aku ngerasa dalam waktu dekat ini kamu tuh layak loh diperjuangkan, atau kamu harus diperjuangkan. Jadi kalau yang mau perjuangkan kamu, yang mau sepenuh hati ya sama kamu, itulah takdirmu gitu. Oke. Oke. Nah, ini dia. Mungkin ada dalam waktu dekat ini akan meminta kesempatan lagi sama kamu. Misalnya gini loh, aku boleh nggak berteman lagi sama kamu? Aku boleh nggak masuk lagi ke hidupmu? Nah, ada aja nanti kayak gitu ya. Nih, beberapa tentang twin flame, mirror, cerminan. Mungkin ada kalian dalam waktu dekat akan didatangi twin flame, atau akan ada kesempatan lagi nih buat koneksi kayak gini ya. Ya aku ngerasa kayak gitu sih. Karena orang ini entah kenapa dia akan semakin mencintaimu ya. Ini cinta dia akan meluap sama kamu. Bahkan ada yang berpikir ya mau cintai kamu sepenuh hati, tanpa syarat, tanpa nuntut apa-apa. Ya mungkin ada seperti itu. Kalau ada orang yang kayak memang dia twin flame-mu, koneksi spiritualmu, terus dia berubah lebih baik, ya kalau dia seimbang dengan kamu ya bisa dia menjadi takdirmu gitu. Oke. Nah, ini dia. Aku ngelihat ya, kalau kamu udah membenahi hidupmu, kalau kamu sudah membenahi hidup kamu ya, terus kalau dia satu frekuensi sama kamu, dia perbaiki dirinya, ya semoga ya kamu sama dia ketemu. Tapi ini ada minimal gitu ya, minimal ada takdir kayak ya kalian itu masih harus bicara gitu. Ada takdir kayak ya semesta itu tahu ya kapan waktu terbaik untuk membereskan urusan kamu dengan seseorang itu. Misalnya ya masih ada yang harus dibicarakan, ya akan dibicarakan. Masih ada yang harus dikomunikasikan, ya akan dikomunikasikan gitu ya. Dan apa ya, kayak ada takdirmu itu dalam waktu dekat, kamu itu orang yang akan berpengaruh terhadap yang lain gitu. Maksudnya sosok kamu ya, jiwamu itu akan berpengaruh untuk keluargamu, kamu akan berpengaruh untuk teman, kamu akan berpengaruh untuk dia, untuk mereka. Jadi kayak apa ya, kamu itu akan terpandang ya, seperti itu. Nanti dari tingkah lakumu, ucapanmu, tutur katamu, perbuatanmu itu akan dipandang. Kayak misalnya ya,
kamu itu sekarang kalau mencintai dirimu, menghargai dirimu ya akhirnya kamu dihargai gitu. Terus kamu fokus memperbaiki diri ya akhirnya orang-orang mau perbaiki diri juga kayak kamu gitu. Jadi kamu bisa menginspirasi, kamu bisa memotivasi gitu. Mungkin itu ya misi jiwamu juga saat ini. Ya, gitu ya. Oke. Hmm, huruf berkaitan ini ada V, Z, Q, P, E, M, S, W, O, F, H, D. Ada L, Y, K, U, A, B. Ada Maret, Februari, Agustus, Mei. Ada Oktober, Januari, Desember, dan November. Oke, ada Scorpio, Capricorn, Gemini, Sagittarius, Aries, Virgo, Aquarius, Cancer. Sampai sini dulu ya. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke. Pal 2, pilihan 2, kalian yang memilih ini. Kartu kedua, ada kartu trust ya. Pal 2, siapa dirimu saat ini? Siapa yang memantau kamu dan siapa takdirmu, ya kan? Jadi dalam waktu dekat ini, kamu itu orang yang punya intuisi sangat tajam, ya. Atau saat ini, ya memang intuisimu itu makin bagus, kata hatimu, feelingmu, firasatmu makin duar. Ya makin bagus gitu. Kayak udah takdir kamu sih. Sekarang kamu itu lebih spiritual, lebih tajam intuisimu, bagus banget firasatmu. Banyak malaikat menjagamu. Leluhur juga menjagamu, kakek nenek moyangmu bersemayam di jiwamu. Ya semua atas kehendak Tuhan ya, kehendak yang maha kuasa gitu. Terus di sini dibilang ya nggak usah ragu dengan jalanmu, karena kamu sudah berjalan di jalan yang benar, ya. Kamu sudah di jalan yang benar. Jadi jangan ragu, jangan terlalu banyak bertanya-tanya. Kenapa ya kayak gini? Kenapa hidupku begini? Kenapa aku begitu? Kenapa dia, mereka begini, begitu? Nah, kamu bertanya-tanya. Boleh aja, tapi jangan berlebihan. Karena ya sebenarnya kamu serahkan aja kepada Tuhan, kepada semesta, ya. Karena ini memang udah garis hidup kamu. Apapun itu, siapapun itu, di dalam perjalananmu ya, itu udah garis hidupmu. Udah bagian takdirmu, ya. Maksudnya kayak gitu. Oke? Dan ini ya, mungkin dalam waktu dekat ini kamu akan bisa merasakan energi kuat dengan seseorang. Karena intuisimu memang bagus. Kata hatimu, energimu, vibrasimu itu connect sama dia, ya. Jadi kalau dia di sana gimana-gimana, ya. Kalau dia di sana kenapa-kenapa, kamu bisa merasakannya. Dan percaya itu dengan intuisimu atau firasatmu, ya. Gitu. Misalnya, aku ngerasa sih ada firasat buruk lah tentang dia. Mungkin dia di sana menerima karma, mungkin dia di sana menjalani karmanya, ya ngerasa nggak enak aja gitu. Ya udah, doakan saja, doakan yang baik-baik aja. Jadi kalau kamu merasakan energi apa gitu dengan seseorang, ya bijak-bijaklah menanggapinya, ya. Karena memang benar intuisimu, cuma ya bijak-bijak aja. Oke? Misalnya aku ngerasain apa lagi ya, firasat aneh lah tentang temanku, tentang seseorang, tentang keluarga atau siapa. Ya mungkin pelan-pelan kamu bijak menghadapi firasat itu, ya. Yang jelas kamu tahu sih kapan harusnya diam dulu, habis itu lakukan sesuatu.
kapan harusnya menutup diri dulu, habis itu membuka diri gitu ya. Terus dalam waktu dekat ini kamu jadi orang yang bisa dipercaya loh ya. Mungkin akhirnya ada yang percaya sama kamu, akhirnya ada yang yakin bahwa kamu itu baik, kamu itu benar, atau akhirnya ada yang yakin kamu itu terbaik gitu ya. Oke, nah ini buat kalian pemilih PL 2, kamu akan melihat kebenaran, kamu akan melihat keadilan ya. Jadi buat yang ngerasa, aduh dunia ini nggak adil, dunia ini nggak adil buat aku, wah sebenarnya ya memang segala hal di dunia ini relatif kalau soal keadilan ya, atau apapun itu relatif. Kalau kita bilang manusia itu adil, dia itu bisa adil, ya itu relatif ya. Karena itu masih berkaitan dengan dunia. Tapi kalau Tuhan yang Maha Kuasa itu benar-benar adil ya. Yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta itu adil. Dan itu ada waktunya. Keadilan dari Tuhan ya, yang Maha Kuasa. Gitu. Dan kamu akan dapatkan itu dalam waktu dekat ini ya. Jadi hidupmu tidak begitu-begitu lagi. Jangan ngerasa selalu di titik yang aku ini gimana lah gitu. Aku apalah. Sebenarnya kalau kita berada di titik terpuruk, kalau kita ada di titik paling rendah, paling sakit, kalau kita pernah ada di titik yang ini kayak titik terendah, aku menderita gitu. Ya kita kalau udah di titik terendah itu nggak ada lagi yang lebih rendah dari itu ya. Kalau sudah berada di titik paling rendah, paling sakit, itu udah paling. Jadi nggak ada yang lebih dari itu lagi. Jadi ya udah, berarti kita ada waktunya nih, bentar lagi diangkat. Akan diangkat derajatmu, akan dibangun hidupmu, akan naik levelmu, akan lebih baik hidupmu. Gitu. Ya, mungkin kita nggak bisa berharap dengan apapun, dengan siapapun. Tapi berharaplah kepada Tuhan, kepada semesta. Dan jangan ragu sama dirimu sendiri. Karena kamu bisa menciptakan perubahan untuk dirimu sendiri. Gitu. Jadi berpikir positif ya. Mulailah pola hidup yang sehat. Berpikir positif dapat menarik hal-hal yang positif. Berpikir sehat dapat menarik hal-hal yang sehat. Pola hidup juga sehat lah. Supaya kamu sehat ya. Bergaul dengan orang-orang yang sehat ya. Atau tidak toksik gitu. Ya supaya hidup tidak toksik. Kayak gitu kan. Nah, ini kalian ada ya kayak ini memang dalam waktu dekat kamu akan jago banget secara spiritual. Kamu akan hebat banget secara spiritual. Bahkan ya kamu bisa lah menjadi tokoh spiritual. Makanya di sini aku kayak ngerasain aroma-aroma leluhur lagi banyak ya di keliling kamu gitu. Maksudnya leluhur lagi banyak di sekeliling kamu. Leluhur dari mana gitu ya, ada aja di sekeliling kamu gitu. Jadi kakek nenek moyangmu ini lagi ngasih kekuatan, lagi memberikan kekuatan ya. Atau leluhurmu ini mewariskan kekuatan. Ini kekuatan buatmu ya. Karena kamu, takdirmu ya, bentar lagi jadi orang yang lebih spiritual lagi gitu. Ya, itu sih. Terus ini yang memantau kamu. Sebenarnya yang jelas yang memantau kamu pastilah leluhur. Itu selalu mantau kamu sekarang. Supaya kamu dijaga. Karena ada pembersihan karma ya di hidup kamu. Di jiwamu itu lagi ada pembersihan karma. Lagi diusir tuh yang toksik-toksik. Lagi dilepas yang toksik-toksik itu. Jadi kamu dijaga, kamu dipantau leluhur. Terus kamu dipantau juga sama orang yang pernah menyakitimu ya. Karena orang yang pernah menyakiti ini ya ada juga karmanya ya. Ada sebenarnya ini berhutang karma sama kamu. Pernah seenaknya lah, pernah bikin kecewa lah. Itu berhutang karma sama kamu. Dan dia sekarang memandang-mandangi kamu karena ya itu karmanya dia. Dan tidak ada yang seindah kamu. Tidak ada yang seindah dirimu.
ya ya akhirnya itu karmanya dia tidak bisa nyaman ya dengan orang lain. Dia ngerasa gelap dengan yang lain. Jadi dia tuh hanya melihat cahaya itu sama kamu. Jadi dia mantau kamu ini. Kayak dia ngerasa hidup kamu kayak makin spiritual gitu, makin penasaran sama kamu, kayak ngerasa kamulah yang terbaik, kamulah yang berjalan di jalan yang benar gitu. Aku jadi pengen sama kamu. Nah, itu. Oke, ini dia. Memang yang milih PL2 ini ada waktunya membatasi diri. Ya, silakan, tidak apa-apa. Karena ini beberapa untuk menyehatkan mental. Soalnya selama ini ada yang milih PL ini hidupnya, wah, hidupku mumet banget. Banyak banget orang aneh-aneh, orang yang toksik, yang beracun, yang negatif, semua ada gitu. Ya udah sekarang batasi diri lah. Ubah mindsetmu, ubah pola pikirmu. Jangan semua orang diladeni, jangan semua orang dikasih masuk di hidupmu, ya. Apalagi kalau orangnya tidak ada faedahnya, banyak racunnya, itu buat apa? Ya, 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 ya. Terus ada juga nih ya, yang memantau kamu ada juga orang yang sudah berlalu, ada juga orang jauh, ada juga orang yang berbeda dengan kamu, ya. Itu. Ya mungkin ada beberapa orang lah memantau kamu sekarang. Orang yang pernah kenal kamu sih gitu. Kayak aku tuh pernah kenal kamu. Aku kenal kamu ya. Kamu itu dulu kayak ya dengan sekarang itu beda gitu, ya. Ada kayak pendapat-pendapat, asumsi-asumsi seseorang yang kenal kamu ya. Dia ngerasa ya kamu tuh sekarang beda dengan kamu yang di masa lalu. Jadi ya ngerasa aja, kok bisa ya gitu. Kamu kan waktu dulu lebih membuka diri misalnya. Sekarang kok menutup diri gitu. Kamu dulu orangnya welcome. Kamu dulu tuh kamu bucin loh gitu. Kamu dulu berkorban, berjuang. Sekarang kamu kayak banyak diam, banyak pasif. Kamu ngejaga harga diri banget sekarang. Kamu menghargai diri sendiri gitu. Ya, itu sih. Cuma ada yang ngerasa apa ya? Ya memantau kamu itu karena kangen, karena rindu. Aku rindu loh, kita dekat kayak dulu ya. Aku rindu. Aku kangen kamu yang berjuang, kamu yang berkorban seperti dulu. Aku pengen kamu kayak dulu ya. Tuh. Terus ada juga nih yang punya koneksi spiritual sama kamu itu memantau kamu terus ya. Ada seperti itu. Ini yang terkoneksi sama kamu, dia mengubah mindsetnya, dia mengubah pola pikirnya juga ya. Dia ngerasa kayak, ya dia nggak boleh berprasangka buruk tentang kamu, ya, gitu. Jadi ada orang yang akhirnya sadar, aku tuh harusnya berprasangka baik sama kamu. Kamu itu sebenarnya baik. Mungkin Tuhan menjauhkan kita, ya karena kamu terlalu baik buat aku. Atau Tuhan menjauhkan kita karena aku nggak sebaik kamu, aku nggak selevel sama kamu. Nah itu ada seperti itu loh. Jadi sebenarnya kamu ini bisa diperebutkan beberapa orang karena banyak orang menginginkan orang yang berkualitas kayak kamu. Ini banyak sebenarnya orang menginginkan orang yang spiritual kayak kamu, ya. Itu sih. Tapi yang bisa jadi takdirmu yaitu orang yang mau komitmen sama kamu, ya. Ya kayak gitu sih. Karena takdir itu, jalan itu bisa dikasih Tuhan, tapi kita juga harus berusaha. Kalau orang itu mengusahakan kamu, orang itu komitmen dengan kamu, ya itulah takdirmu. Gitu. Jadi kita nggak butuh orang yang on off on off on off ya, yang datang pergi datang pergi datang pergi. Buat apa gitu. Oke.
Aku ngerasa dalam waktu dekat ini rezekimu sebenarnya bagus ya, tapi minimal stabil. Itu minimal soal duit, soal keuangan ini stabil sih. Atau apa bahasanya, pokoknya takdir tentang keuanganmu ya minimal itu stabil ya. Tapi ada yang bisa lebih dari stabil, berarti lebih luar biasa, itu ada ya. Oke, dan kamu akan dapat kejelasan. Mungkin bentar lagi kamu tahu siapa saja orang yang suka sama kamu dari dulu, siapa aja orang yang kangen sama kamu. Apa ya, ya kamu akan tahu lah, ada kejelasan-kejelasan. Oh ternyata dia mencintaiku ya, oh ternyata selama ini kami terkoneksi, oh selama ini memang kita twin flame, kita soulmate ya. Ya kamu akan dapat kejelasan itu. Ini kan chemistry, jadi lihat aja sebenarnya koneksi kamu dengan seseorang itu bukan sekedar perasaan aja ya. Koneksimu dengan seseorang mungkin bukan pikiranmu aja, bukan halusinasi gitu, tapi itu fakta ya. Kamu akan temukanlah kebenarannya, atau ya semesta akan tunjukkan ini loh kebenaran bahwa ya kamu sama seseorang punya perasaan yang sama, kamu dengan seseorang terkoneksi di frekuensi yang sama gitu. Oke. Dan ada harapan yang akan terwujud ya. Ini karma baik juga ada, aku lihatnya. Karma baikmu ya, rezeki akan naik, harapan-harapan akan terwujud ya. Terus apa ya? Diamnya kamu itu emas ya. Diamnya kamu itu emas. Terkadang ada beberapa momen atau teruntuk beberapa orang, ya termasuk kamu lah. Diamnya kamu itu emas. Diamnya kamu itu adalah senjata gitu. Jadi kamu diam, terus lihat apa yang terjadi. Mungkin ada seseorang introspeksi diri, ada seseorang bisa ngoreksi diri saat kamu diam gitu. Atau saat kamu diam, saat menjauh, saat lepaskan semua itu, ya disitulah semua akan bekerja. Termasuk seseorang sadar untuk memperjuangkan kamu ya. Gitu. Dan ini ya, aku rasa takdirmu itu, sebenarnya kamu nggak perlu lagi melakukan hal-hal yang berlebihan. Udahlah, kurang-kurangnya itu, berlebihan berjuang, berlebihan sayang sama orang. Kurang-kurangnya itu kadar cinta yang berlebihan. Karena sekarang waktunya kamu diam, kayak Tuhan dan semesta bilang, kamu tinggal menuai. Kamu udah menabur kan selama ini. Kamu udah nabur kebaikan, jadi udah. Ya, sekarang waktunya kamu diam, kamu akan menuai, kamu akan diperjuangkan, kamu yang akan dicari, kamu yang akan dikejar gitu. Ya. Dan aku ngerasa takdirmu ini kemungkinan ya, ini memang orang yang punya chemistry, punya koneksi kuat gitu sama kamu. Bahkan ada yang apa ya, yang ke-trigger gitu, yang kayak tersadar bahwa ya kamu itu yang harus diperjuangkan. Atau kayak apa ya, mungkin orangnya dia bisa juga diam, dia bisa juga pasif, tapi ini nanti kalau udah waktunya, kalau udah pas waktunya gitu ya, atau memang dia sudah tertrigger, kalau memang dia kayak udah tersadar gitu untuk memperjuangkan kamu, ya udah itu takdir kamu gitu. Dan aku rasa ini nggak perlu lagi drama-drama, nggak perlu lagi kata-kata. Intinya dia tuh lakukan sesuatu. Kalau dia lakukan sesuatu ya udah, itulah takdirmu ya. Oke. Huruf berkaitan. BSR, PIM, ADT, JKG, X ada yang lama, CL, N, H, E. September, Juni, April, Januari, Mei, Februari, Desember, Juli. Zodiak berkaitan Pisces, Libra, Taurus, Leo, Virgo, Sagittarius,
Gemini, Scorpio. Sampai sini dulu. Ini beberapa saja yang cocok bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke. Part 3, pilihan 3. Kalian yang memilih ini kartu ketiga. Tara. Wah, ada kartu family. Siapa dirimu saat ini, guys? Siapa yang memantau kamu? Dan siapa takdirmu? Wah, aku ngerasa dalam waktu dekat ini kamu akan menjadi sosok yang ikhlas. Ikhlas gitu. Kayak udah takdir kamu sekarang berhati malaikat lah ya. Ada beberapa kayak gitu loh. Coba lihat di sisa tahun ini. Mungkin ada yang seperti ini ya. Ada yang bisa terjadi di sisa tahun ini kayak ya kamu akan kembali ke hati nurani, jalani hidup ini ya pakai hati yang murni. Apa-apa ikhlas, legowo, jalani aja. Nikmati, syukuri, atau ya ikuti aja jalan dari kehendak Tuhan, kehendak yang Maha Kuasa. Hidup ini mengalir aja, mengalir. Yang penting berbuat baik. Ya serahkanlah ke Tuhan, ke semesta. Ya udah gitu aja. Ya kamu akan seperti itu. Dan dalam waktu dekat ini ya kamu akan fokus ke orang-orang yang penting aja gitu ya, atau ke orang yang memang membutuhkan kamu. Ya siapalah yang ngerasa butuh kamu, ya kamu akan siap sedia gitu. Contohnya keluarga butuh aku, teman butuh aku, ya udah aku mau kok berbuat baik ya ke mereka-mereka itu. Atau kalau ada dia mencari aku, ya udah aku nggak apa-apa gitu, nggak dicariin juga nggak apa-apa gitu. Ya kamu akan selegowo itu, kamu akan seikhlas itu kak ya. Ya begitulah kamu. Jadi energi PL3 ini ya aku rasa energi orang yang udah spiritualitasnya tinggi banget, jadi nggak ada ekspektasi sama sekali kepada hal-hal yang duniawi, termasuk sama manusia. Kamu tidak berharap, kamu tidak berekspektasi. Jadi kayak kamu jalani dunia ini, kamu jalani hidup ini ya serahkan aja sama ilahi, sama Tuhan ya. Ya gitu. Terus yang memantau kamu ini ya sebenarnya mulai dari keluarga, teman, yang pernah ada urusan, yang pernah dekat itu mantau kamu sih, gitu. Oke? Nah, ini dia. Sebenarnya ada orang pernah membatasi diri dari kamu. Itu juga memantau kamu sih. Dia tuh ngerasa aneh kayak, kok kamu bisa ya baik-baik aja di sana? Kok kamu bisa baik-baik aja atau kamu bahagia-bahagia aja di sana gitu, menurut dia ya. Jadi ada yang punya asumsi, punya pendapat kayak gitu. Ya aku memantau kamu, aku melirik-lirik kamu karena aku terheran-heran gitu. Kok kamu kayak ikhlas-ikhlas aja, kamu kayak baik-baik aja di sana. Kamu seperti biasa-biasa, biasa aja dengan semuanya. Terus apa ya? Ya kamu mau juga sih membatasi diri. Kamu mau menutup diri juga gitu. Ya. Jadi apa ya? Kamu itu sebenarnya kamu udah pintar membawa diri gitu. Kamu udah bisa beradaptasi, udah bisa berdamai dengan semua yang terjadi gitu. Jadi kan ada sih waktunya kamu itu kayak benar-benar membuka diri. Ada waktunya kamu bersosialisasi, tapi ada waktunya kamu itu bisa diam. Ada waktunya kamu bisa menutup dirimu gitu. Nah, waktu kamu menutup diri, ya ada orang yang khawatir, ada orang yang panik, cemas, penasaran sama kamu.
gitu ya. Jadi gini, kamu kan kayak apa ya, udah bijak banget secara spiritual. Jadi kamu tahu nih, kalau aku menutup diri ya aku fokuslah sama diriku, aku bahagiakan diriku. Nah, sebenarnya kamu baik-baik aja, tapi ada seseorang yang panik, yang khawatir sama keadaanmu. Kayak dia tuh berasumsi ini itu, dia punya pikiran beginilah begitulah. Jangan-jangan kamu sekarang begini, jangan-jangan sekarang kamu begitu. Nah, dia selalu bertanya-tanya tentang dirimu karena dia nggak dapat informasi tentang kamu. Mungkin kamu diam membisu, kamu tidak publikasikan hidupmu, ya. Kamu tidak umbar-umbar kehidupanmu. Jadi gimana dia mau tahu informasi tentang kamu? Gitu. Misalnya dia tuh penasaran ya, kamu tuh kalau diam kenapa? Kalau kamu misalnya ya, ada saatnya kamu tidak bersosialisasi, ada saatnya kamu tidak bersosial media, itu kamu kemana ya? Jangan-jangan kamu kenapa-napa. Aku khawatir soalnya gitu. Padahal kamu di sana baik-baik aja gitu kan. Tapi ya itulah. Beberapa ini memang karmanya dia, karena dia membatasi diri, akhirnya dia kehilangan kamu. Dia kehilangan segala informasi tentang kamu. Ada yang seperti itu. Ya. Itu sih. Jadi ini ada juga kayak apa ya, sebenarnya semesta berpihak sama kamu. Semesta berpihak sih sama dirimu. Jadi orang-orang yang manipulasi kamu, orang-orang yang pernah bikin drama, bikin masalah, bikin kecewa, itu sebenarnya akan terjebak sendiri, akan tersakiti sendiri akhirnya. Karena ya mereka-mereka itu, dia itu kayak harus sadar lah dengan semua kesalahannya gitu ya. Oke. Terus dalam waktu dekat kamu ini akan banyak prioritas ya. Ya nanti entah siapa-siapa mencari kamu. Contohnya kamu harusnya kan punya prioritas kerja, kamu harusnya punya prioritas cari uang, tapi ternyata nanti keluarga menjadi prioritas juga, teman menjadi prioritas juga, mencintai diri sendiri, pengen bahagiakan diri sendiri, itu prioritas juga. Habis itu gimana? Ya jangan bingung lah, tentukan mana prioritas utama dulu, baru yang lainnya begitu. Ya. Oke. Dan aku ngerasa dalam waktu dekat ini kamu akan dirindukan ya oleh beberapa orang. Termasuk keluargamu, ya, saudara-saudaramu, temanmu, mantan-mantanmu. Yang pernah berteman, yang pernah dekat, yang pernah punya urusan. Ini rindu-rindu terus ya sama kamu. Kayak kehilangan kamu gitu. Soalnya kamu sekarang misterius, kamu sekarang tertutup. Kamu ini tetap kok mau ramah sama orang, kamu tetap sopan dengan orang, kamu tetap ramah peduli sama orang. Tapi kayak apa ya, kamu bisa diam gitu di beberapa waktu. Disitulah orang ngerasa kamu misterius begitu. Ya, ada seperti itu. Tidak mudah ya menebak kamu. Oke? Kemudian, wah, ini ada orang punya perbedaan sama kamu. Entah kalian ini beda prinsip, beda cara pandang, atau beda apa gitu ya. Tapi kalian ini saling sayang, saling cinta, ya. Akan terungkap nih orang yang diam-diam mencintaimu. Akan terungkap orang yang diam-diam ingin bersatu sama kamu. Dan yang milih PL 3 ini sebenarnya disukai banyak orang dalam waktu dekat ini, ya. Kita lihat aja nih ya, apalagi tahun ini. Tahun ini ada aja suka sama kamu, ya. Tahun ini ada aja tertarik sama kamu. Tapi hati-hati ya, dia itu tertarik sama kamu karena apa? Apakah karena uang? Apakah karena kamu baik? Apakah karena manfaatkan kamu? Tapi ada sih yang pakai hati ya. Ada yang pakai hati, ada yang kayak ya udah, memang cinta sih gitu. Dan semoga ini ya, kamu akan temukan jawaban-jawaban atas misteri-misteri di kehidupanmu. Aku ngerasa yang milih PL ini satu persatu ada jawaban dari teka-teki di hidupmu. Contohnya
Aku harus bagaimana ya supaya rezeki aku itu lancar. Di mana sih sumber rezekiku? Nah, kamu akan temukan itu. Atau nanti kamu temukan siapa ya sebenarnya jodoh sejati buat aku. Ya kamu akan temukan. Atau siapa sebenarnya teman sejati, siapa teman sejati, keluarga sejati buat aku. Ya kamu akan temukan itu. Satu persatu ya. Gitu. Oke. Jadi luar biasa ini, PAL 3. Dan aku ngerasa kamu akan punya uang untuk memuaskan keinginanmu, ya. Soalnya apa ya? Ya kayak gitu. Ada peningkatan keuangan, jadi nanti kamu akan bisa beli yang kamu inginkan. Kamu akan bisa kemana gitu ya, sesuai keinginan kamu gitu. Oke. Nah, hanya kamu. Ya kamu lihat aja deh. Nanti seseorang maunya dia itu kamu. Aku hanya mau kamu. Titik ya, tanpa koma. Pokoknya aku hanya mau kamu. Aku hanya mau berpasangan sama kamu. Nah, itu kalau urusan cinta. Atau ada nanti teman ngerasa ya aku hanya ingin berteman sama kamu. Atau ya kayak gitu sih. Pokoknya hanya mau kamu aja gitu. Oke, ada yang mau mencoba lagi membangun hubungan lebih baik sama kamu. Oke, ini berapa memang ada juga ya koneksi spiritual. Tapi aku ngerasa ini koneksi spiritual PAL 3, ini koneksi yang naik level. Karena awalnya ini karmik ya, ada yang karma gitu. Wah, toxic banget ya, banyak racun, banyak negatifnya. Ya kalau dia perbaiki dirinya, dia bisa naik level ya. Bisa menjadi twin flame, yang mau ngaca, yang mau bercermin sama kamu, mau introspeksi diri dengan kamu. Terus kalau dia perbaiki dirinya ya, dia akan jadi soulmate-mu. Dia akan naik level jadi soulmate gitu. Wah. Oke. Dan kamu akan merasa dicintai ya. Kamu akan dicintai setengah mati oleh seseorang gitu. Kamu akan dicintai banget ini sama seseorang, ya. Tuh. Dan apa ya, kayak ada nanti yang terungkap. Ada aja yang terungkap, termasuk tentang topeng-topeng seseorang, ya. Misalnya sampai kapan sih memendam perasaan? Sampai kapan menutup-nutupi rahasia? Sampai kapan diam? Ya, ini topeng kan akan lepas gitu. Topeng ini lepas. Ini aku lepas topengku. Aku akan jujur sama kamu. Aku akan ungkapkan rahasia-rahasia yang aku sembunyikan dari kamu. Nah, ada seperti itu. Oke. Jadi apa ya? Ini yang jadi takdirmu. Ini orang yang akhirnya mau bersikap apa adanya sama kamu. Yang akan jadi takdirmu, orang yang mau jujur sama kamu. Orang yang mau terbuka sama kamu. Orang yang tidak fake lagi ya, tidak palsu lagi. Tidak banyak drama lagi. Terus apa ya? Aku sih ngerasa ya pokoknya ini orang-orang yang benar-benar mau jadi takdirmu ya, yang benar-benar memang takdir buat kamu ya. Ini orang yang benar-benar punya kesadaran ya, entah sadar untuk memperbaiki diri, entah sadar untuk memperbaiki hubungan sama kamu, entah sadar untuk menghargai keberadaan kamu, atau sadar untuk memperjuangkan kamu, atau sadar dalam artian ya mau mengikuti jejakmu. Ya mungkin ada yang ngerasa memang kamu itu pantas dicontoh, kamu itu panutan, kamu itu punya spiritualitas yang tinggi, jadi ya kamu itu pantas untuk diikuti, kamu pantas untuk dicari. Ya udah. Jadi kalau orang yang spiritual awakening, terbangun spiritualnya kayak kamu ya, ya udah, itulah takdirmu. Jadi kamu nanti bertakdir sama orang-orang yang sefrekuensi sama kamu. Contohnya teman-teman yang akhirnya ya bersikap apa adanya, itu jadi teman sejatimu. Keluarga yang bersikap apa adanya, yang menghargai keberadaan kamu, itu jadi
keluarga sejati untukmu. Sama juga tentang cinta. Yang mau jadi pasanganmu, ya harus apa adanya gitu. Yang mau jadi jodohmu, ya ini harus jadi dirinya sendiri. Harus bisa punya kesadaran spiritual bahwa ya dia harus tahu apa yang perlu dibenahi di dirinya dan apa yang perlu dilakukan untuk mendapatkan kamu gitu. Oke, huruf berkaitan O I L W U A H R D M J B T C K S E P. Agustus, November, Maret, Oktober, Juli, Januari, Desember, Februari. Oke, zodiak berkaitan. Ada Scorpio, Leo, Gemini, Capricorn, Taurus, Virgo, Sagittarius, Aries. Sampai sini dulu ya. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.